Oke kawan-kawan, selamat malam ya dan selamat beristirahat. Di video kali ini saya akan menjawab ya beberapa komentar ya, bukan komentar yang chat ke WA saya ya, Bang kenapa harga koin turun ya. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan ya sepengetahuan saya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen kawan-kawan, karena di sini saya akan terus upload ya perkembangan seputar koin Pay Network ya. Dan di sini juga saya terima jual beli koin Pi ya, jika kalian tidak tahu cara jual belinya ya. Oke, di sini saya akan sedikit jawab ya mengapa harga koin Pi mengalami penurunan ya. Oke, nah di sini kalau saya pribadi ya, ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya. Ini harga Pi naik ya dan sekarang mengalami penurunan ya. Kalau menurut saya ini sedikit ya, enggak terlalu dalam. Kalau menurut saya ini masih optimis ya, masih dibilang C2 ya kalau menurut saya ya kawan-kawan, karena ini cukup bagus ya, enggak terlalu dalam ya ini. Nah di sini ya turun tadi siang ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian karena mengapa harga koin Pi turun, kita harus tahu dulu ya yang terjadi sekarang ini di dunia itu sedang tidak baik-baik aja ya, karena ada kebijakan Donald Trump yang mengenakan tarif dagang. Nah ini mengakibatkan kripto itu turun ya, karena investor itu banyak yang narik ya, atau enggak mau dulu masuk ya, karena tidak kepastiannya ekonomi global ini ya kawan-kawan. Nah kita bisa lihat ya di sini nah ini ya, ini tadi siang itu saham juga itu enggak ada yang biru ya kawan-kawan. Nah di sini kalian bisa lihat ya, ini saham Microsoft, Google, Meta, Apple, Nvidia, dan Netflix dan sebagainya itu mengalami penurunan yang lumayan ya, crash ya, ini bear market ya. Jadi, tadi siang ini tiba-tiba anjlok ya, karena ini beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan itu akibat kebijakan dari Donald Trump yang mengenakan tarif dagang ya hampir ke semua negara ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini saham semua merah. Nah, di kripto juga, nah ini ya kalian bisa lihat ya, ini di kripto sama merah ya. Mungkin kalau tadi siang ini besar-besar merahnya ya, kalau sekarang udah makin mengecil, makin ada pergerakan naik ya. Nah ini jadi jika market sedang bear market itu kecil kemungkinan untuk mengalami koin itu naik ya. Rata-rata itu koinnya juga yang lain juga turun, jangankan koin lain ya, Bitcoin aja itu mengalami penurunan yang lumayan ya. Ini tadi sampai ke 10, ini Bitcoin sampai ke 10% ya, itu dari tahun 2025 ini baru kali ini ya Bitcoin mengalami penurunan yang paling besar ya di tahun 2025 ini ya, mengalami 10% ya. Jadi kalau Bitcoin itu turun 5%, itu altcoinnya itu rata-rata turunnya itu hampir 10 ke atas ya, bahkan dari 25% sampai ke 50% ya altcoinnya. Jadi kalau saya pribadi itu udah gak aneh, apalagi ini Bitcoinnya itu turunnya itu besar ya, hampir 10%, apalagi koin lain ya, yang altcoin lain ya, ini udah mengalami kenaikan ya. Kalau tadi itu ada yang nyampe 25% ya. Nah ini koin Pi 11% ya, lumayan ya, lumayan cukup dalam juga. Tapi kalau dilihat ini ya candlestick ya, ini udah ada pergerakan ya dari tanggal berapa ya, ini tanggal 13 sampai ke tanggal ini ya, hampir berapa hari ya, dari tanggal 13 sampai ke 6 April lah, 13 Maret sampai ke 6 April itu mengalami penurunan terus ya. Tetapi di tanggal 5 tanggal 5 ini ya, langsung ada perlawanan ya, ada kenaikan ke atas ya. Nah ini ya, ini masih optimis ya, saya masih optimis akan ada kenaikan mungkin ya kawan-kawan. Jadi ya prediksi ya, karena ini
enggak mengalami downtrend lagi, ini masih C2 ya. Kita nunggu ini pergerakannya itu, trennya itu akan kemana ya, kita bisa pantau terus ya untuk perkembangan Pi. Mudah-mudahan sesudah market pulih itu mengalami kenaikan kembali ya, jadi jangan sampai ke sini lagi ya kawan-kawan. Nah ya, mudah-mudahan dari koreksi ini naik ke sini ya, lalu koreksi ke sini ya. Mudah-mudahan jangan ke sini ya. Kalau ke sini ya ada kemungkinan akan turun lebih dalam lagi ya. Ini titik supportnya ya kawan-kawan. Oke, mungkin sekian ya kawan-kawan video kali ini, semoga bermanfaat ya. Teknik dasar ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kawan-kawan.